Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang insyaallah penuh dengan rahmat dan keberkahan ini. Allah kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang sangat kita cintai untuk sama-sama kita datang hadir dengan niat menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita baik duniawiyah maupun ukhrawiyah dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keberkahan majlis malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada kita semua, mampu beristiqamah selalu menuntut ilmunya Allah, dan mampu meninggalkan seluruh maksiat sampai akhir hayat kita, dan diwafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian fikih kita insyaallah kita lanjutkan nanti setelah lebaran ya. Jadi malam hari ini karena kita insyaallah nanti di penghujung sebelum kita tutup kajian kita ini, kita baca tahlil doa haul jamak ya, untuk mendoakan orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mereka harapkan melainkan hanya doa dari orang yang hidup. Suatu hari Syekh Ibnu Rajab beliau bercerita. Cerita ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur. Beliau Syekh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti ini seorang ulama hadis. Beliau sangat cerdas, beliau sangat pintar sampai mampu menghafal 200.000 hadis. Maka salah satu di antara riwayat atau cerita yang beliau tulis dulu, ada seorang ulama ra'a ba'dus salihin abahu fil manam. Sebagian orang saleh pernah bermimpi jumpa bapaknya. Jadi kalau mimpi-mimpinya orang saleh, maka insya Allah banyak benarnya. Lain mimpi kita. Maka kita kalau ingin mimpinya indah-indah, jumpa ulama, pergi ke Mekah, ke Madinah, supaya tidak mimpi dikejar setan, ya dikejar binatang buas, baca doa, Allahumma akrimni, ya Allah muliakan aku, bin naumil hani'i, dengan tidur yang nyaman, tidur yang tenang, wa qanni'ni, dan puaskan aku, minhu, dari tidur yang nyaman tersebut, an-naumal yasir, dengan tidur yang sedikit. Jadi kalau baca doa ini insyaallah mimpinya bagus-bagus ya. Dan insyaallah kalaupun tidurnya cuma sebentar tapi puas ya. Kadang kurang, kita kadang-kadang 10 jam dah tidur masih kurang, apalagi mau masuk Ramadan nih ya, bahaya sedikit. Malam begadang habislah siang tuh, kada suah melihat matahari terbit ya. Jadi baca doa tuh, Allahumma akrimni bin naumil hani'i wa qanni'ni minhu an-naumal yasir. Di depan tulisnya tulis pakai anu aja, ulun bacakan. Yang bisa nulis nanti dipoto. Allahumma, yang bisa nulis bawa pena, bawa buku, silakan tulis. Allahumma
Ini yang nulis kayaknya. Kain aja berarti. Ya, kalau mau nanti saya minta kertas aja, saya tuliskan. Nah jadi orang soleh ini mimpi jumpa almarhum bapaknya. Di dalam mimpi Allah kasih izin. Biasanya kalau orang mimpi itu jarang bisa berbicara. Yang dimimpikan berbicara, kitanya yang tidak mau berbicara. Nah ini Allah karuniakan yang bermimpi berbicara. Kan nyaman kalau kita mimpi jumpa guru kita, bisa kita nanya kayak apa keadaan setelah wafat. Orang-orang soleh dulu begitu. Bila mimpi itu bisa menanyakan perihal keadaan setelah wafat. Maka cerita-cerita ini ditulis langsung oleh ulama-ulama kita, dijadikan sebuah pelajaran untuk kita yang masih hidup. Jadi si anak yang soleh ini ketika bermimpi jumpa abahnya, dia tanya. Abahnya yang bilang begini duluan, ya bunayya lima qata'tum hadiyatakum anna. Nah, kenapa enggak pernah menghadiahi bapak lagi? Tanyaannya begitu. Karena yang mimpi ini orang soleh, Allah berikan kemuliaan, bisa jawab. Ada di antara jamaah yang pernah mimpi tapi bisa ngobrol. Jarang, Pak. Kebanyakan kita paling menyaksikan, paling melihat, mendengar orang yang kita mimpikan berbicara, paling begitu. Kalau kita langsung yang berbicara jarang ada yang mimpi macam itu. Nah orang soleh ini ketika melihat bapaknya bertanya, nah kenapa jarang hadiahi bapak? Maka kata anaknya, ya abati, hal ta'lamul amwat hadiyatul ahya. Memangnya orang sudah meninggal itu tahu dikasih hadiah? Ini kita ini kan mau hadiahkan nanti di akhir kajian nih, mau hadiahkan doa untuk mereka. Kata anaknya, memangnya bah yang sudah meninggal tahu dihadiahkan, maksudnya dibacakan doa, disedekahi dengan niat untuk yang sudah meninggal. Apa kata bapaknya? Ya bunayya laulal ahya lahalakatil amwat. Nah, kalau bukan kalian yang masih hidup, doakan kami ini yang sudah wafat, kami bakal celaka. Karena banyak di antara kami ketika masuk kubur kekurangan amal, nambah tidak bisa lagi. Kekurangan amal sholat, mau sholat tidak bisa lagi. Sedikit berzikir, mau nambah zikir tidak bisa. Sedikit melakukan kebaikan waktu hidup, jadi kami hanya menikmati, hanya menerima pahala ganjaran amal yang pernah kami lakukan pada saat hidup, dan mati tidak bisa lagi. Makanya kami perlu betul doa-doa kalian, hadiah dari kalian. Maka dengan sebab itu Syekh Abdul Rahman Jalal As-Suyuti ini mengungkapkan dalam sebuah ungkapannya, al-amwat ahtaj ila du'a minal ahya ila ta'am wa syarab. Orang yang sudah meninggal itu lebih perlu doa dibandingkan orang yang hidup memerlukan makan dan minum. Kalau kita dalam satu hari 3 kali normalnya makan, sarapan pagi, makan siang, sama makan malam, itu normalnya. Ada yang lebih dari itu, sampai 5 kali makan. Ya, yang kita normalnya aja dulu. Kalau saja orang normalnya 3 kali sehari harus makan, kalau minum tidak terhitung lah. Kapan haus langsung makan teratur 3 kali. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan orang yang meninggal, dia lebih perlu didoakan lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi kalau seandainya ada seorang anak, doakan keluarganya, siapakah? Entah orang tua, entah saudara, entah kawan, doakannya cuma setahun sekali, itu sangat kurang. Apalagi pas doa anaknya ngobrol, pas haul orang tuanya anaknya ngobrol di luar, pas makanan hanya masuk ke dalam. Maksud kita datang tahlil itu doakan bacaan-bacaan kita itu kita hadiahkan niatnya untuk mereka. Ya kalau cuma sekedar menghadiri, tak begitu aja. Apa manfaat kita datang? Kita datang itu bertujuan untuk doakan mereka. Kalau tamu yang kita undang tidak masalah.
Ini kita dulu minimal anaknya. Maka dengan sebab itu jangan lupa mendoakan mak bapak kita. Terlebih dan terkhusus bagi mereka yang sudah wafat. Karena mereka betul-betul berharap setiap waktu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis." Tidaklah ada orang yang masuk ke dalam kubur, artinya mati, itu melainkan diumpamakan oleh Rasulullah. Ini bukan ulama yang Rasulullah langsung yang mengumpamakan, seperti orang yang campak di tengah laut lepas. Jadi nanti kalau kita masuk dalam kubur itu macam dicampakkan di tengah laut lepas, tidak ada sisinya. Mau kemana? Bingung kita. Kalau tidak bawa pelampung bagaimana? Kalau tidak pakai perahu bagaimana? Apalagi pakai kapal. Pelampung pun kita tidak punya. Apa yang akan terjadi? Maka tentunya tidak akan selamat. Kata Syekh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal itu sama mengarungi lautan tanpa pengaman, tanpa perahu, tanpa pelampung. Mungkin tidak bisa kita mengarungi lautan yang tidak kelihatan sisinya tanpa apa-apa. Sehebat apapun kita berenang tidak bakal selamat. Maka sama halnya kalau masuk kubur tidak punya amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita selamat di alam kubur, maka kita tidak bakal selamat. Maka kata Rasulullah, yang masuk dalam kubur itu seperti orang yang terombang-ambing di tengah laut. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bisa lakukan satu hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yantazir", nunggu. Apa yang mereka tunggu? Da'watan, doa. Mudahan anak yang masih hidup ingat, doakan. Mudahan pasangan yang masih hidup ingat, doakan. Mudahan saudara atau saudari yang masih hidup ingat, doakan. Mudahan kawan saya yang masih hidup ingat, doakan. Itu aja yang mereka harapkan. Bilang tidak bisa. Kalau seandainya mereka mampu berbicara, mampu berkata-kata, pasti bakal mereka sampaikan. Nah, yang mampu ini orang-orang yang khusus diberikan keistimewaan oleh Allah. Salah satunya yang ditulis di cerita tadi, ini orang soleh berbicara sama anaknya, dan anaknya mampu membalas atau menjawab daripada pertanyaan atau ucapan dari orang tuanya. Diminta sebenarnya. Maka kata Rasulullah, yang tangguh dakwah itu betul-betul nunggu. Setiap waktu mereka tunggu. Kapan nih anak saya doakan, ya Allah? Nunggu aja. Karena untuk berbuat nambah kebaikan sudah tidak mampu lagi. Yantaziru da'watan min abihi. Kalau anak yang meninggal, orang tua yang diharapkannya doa dari orang tuanya. Aw akhihi, kalau dia punya saudara yang masih hidup, saudaranya yang diharapkan doanya. Aw sadiqihi, kalau dia punya kawan-kawannya, diharapkan untuk mendoakannya. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Apa yang terjadi kepada mereka? Kata Rasulullah, seandainya nih yang masih hidup, doakan, baik itu orang tua kah, anak kah, saudara kah, kawan kah, doakan yang sudah meninggal. Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa yang dibacakan oleh orang yang hidup tadi lebih dia sukai dibandingkan dikasih dunia sama isi-isinya. Ya, kalau orang udah meninggal tuh dikasih emas tidak bakal ngambil lagi. Ditawari rumah mewah tidak bakal ngambil lagi, karena mereka tahu itu tidak ada manfaatnya. Jadi mereka yang mereka harapkan pada saat ini, khususnya keluarga kita yang telah wafat, mereka cuma nunggu banjatan doa. Wa inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Kata Rasulullah dua. Kalau tadi orang soleh mimpi, kenapa tidak pernah hadiahi kami lagi? Nah, hadiah untuk orang yang masih hidup, bagi orang yang hidup kepada orang yang meninggal, dua. Ad-du'a, satu doa, yang kedua istighfar, permohonan ampun atas dosa yang mereka lakukan, kita yang mohonkan. Ya Allah, ampuni dosa si Anu, ya Allah, ampuni dosa orang tua, ya Allah, ampuni dosa saudara, ya Allah, ampuni dosa kawan saya sini ini dan seterusnya. Hanya itu yang mereka harapkan. Dan ini yang bermanfaat, kata Rasulullah. Ad-du'a wal istighfar. Doa sama istighfar. Maka dengan sebab itu beruntunglah orang-orang tua kita, keluarga kita yang punya saudaranya kita. Malam hari ini mereka dapat keberuntungan. Kenapa? Dapat hadiah. Dapat hadiah besar-besaran. Jadi dulu ada seorang ulama bermimpi tepat di malam Jumat, sama seperti sekarang. Jadi di dalam mimpi orang saleh ini,
Di malam Jumat itu dia melihat seolah-olah terjadi hari kiamat. Semua kuburan yang dilihat pecah, terbelah, keluar isi di dalamnya. Maka hamba-hamba Allah yang telah wafatnya keluar dari kubur. Cuman yang sangat menakjubkan ketika keluar mereka senang, gembira, wajah cerah. Semacam kayak orang bagi sembako. Oh, dikasih hadiah. Masing-masing ngambil nih. Terbuat dari nampan, atau nampan tuh orang Banjar bilang talam yang besar tuh. Itu masing-masing ngambil. Oh, ini senjata si Anu ambil, senjata si Anu ambil. Tapi ada satu orang yang keluar dari kuburan itu pakaiannya kumuh, compang-camping. Wajahnya nih terlihat lusuh, tidak nyaman dipandang. Dan dari raut wajahnya dia nampak terlihat sedih. Menung aja. Duduk di samping kubur, yang lain pada nerima, dia enggak. Maka seorang ulama ini bertanya, ini cerita disebutkan di dalam kitab An-Nawadir. Jadi seorang ulama tadi, ketika dia melihat ada seorang yang ketika keluar dari kubur, pakaiannya kumuh, tidak kelihatan semangat, bersedih, dan tidak menerima apa-apa. Jadi sang ulama tadi bertanya, Tuan, kenapa tidak sama seperti yang lain ngambil hadiah? Kenapa terlihat sedih, pakaian kumuh betul? Lalu dia bercerita, dulu waktu saya musafir, rupanya ketika dia musafir sama anaknya, cuman meninggalnya itu bukan di kampungnya, di kampung yang sangat jauh, sehingga anaknya tadi seolah-olah semacam lupa. Kalau kita keluarga berkubur, ya di pekuburan umum, di situ ada kumpul keluarga, insya Allah mudah ingat. Makanya Pak, jangan berwasiat ingin dikuburkan di tempat yang khusus. Saya mau berkubur nanti di belakang rumahnya aja. Maka yang paling afdal itu di pekuburan umum. Kecuali kalau kita memiliki keistimewaan seperti orang alim besar, nah itu tidak apa-apa. Kalau macam kita orang biasa, orang awam macam kita, jangan minta ya berkubur itu di tempat khusus seperti samping rumah atau udah kita siapkan. Kuburan satu-satunya kita di situ. Hati-hati, sebab kalau seandainya kita telah wafat, anak kita pindah, rumah itu dijualnya, mencungkung semangan kubur di situ. Ya kalau ada dibongkar orang, ya kalau dibongkar orang, ditutup, dibuang entah kemana, siapa lagi doakan kita? Maka yang paling afdal itu di kuburan umum, karena setiap waktu ada yang ziarah ke situ. Dan biasanya kalau orang doa, baca doa, awal doa arwah itu pasti ada untuk jamaknya. Ila jami arwahi. Nah, itu tidak semua dapat. Nanti saya jelaskan bagaimana keutamaan. Jadi kalau kita tidak memiliki keistimewaan khusus, jangan hendak berkubur berwasiat minta dikuburkan di satu tempat yang berbeda. Ya, kalau kita punya keistimewaan tidak apa-apa. Seperti almarhum tuan guru-guru, ya itu biasanya ada tempat-tempat khusus yang diwasiatkan beliau kubur di sini dan sebagainya. Kalau kita nggak di kuburan umum aja, di kuburan umum, karena itu banyak yang doakan kita. Nah jadi tadi kata si orang tua yang kelihatan kumuh keluar dari kuburnya, dia bilang, saya punya anak namanya si Anu. Dibilang namanya si Fulan, tolong sampaikan kepada anak saya apa yang Tuhan lihat. Bangun ulama nih, bangun, dia langsung cari si Fulan ini. Singkat cerita sesuai dengan alamat yang dalam mimpi tadi diceritakan oleh orang tuanya, anak saya di sini si Anu namanya segini ini. Akhirnya sama ulama tadi pas terbangun dicari, memang betul ada. Memang betul ketika ditanya, seorang anak ini punya orang tua yang meninggal di daerah yang sangat jauh dari kampungnya. Dan dia bercerita, nanya pernah tidak lagi doakan orang tua, yang dibilang tidak pernah. Semacam lupa, karena kuburan itu asing, karena memang di daerah bukan di tempat tinggalnya. Akhirnya sang ulama tadi menceritakan perihal keadaan orang tuanya di alam kubur. Lalu anak ini pun bersedih. Setelah itu ia pun memohon kepada Allah agar diberikan orang tuanya di tempat yang terbaik, ampunan dosa dan sebagainya. Tidak lama kemudian, sekitar seminggu kurang lebih, mimpi lagi nih ulama. Setelah itu mimpi, ketika mimpi jumpa nyari orang tadi terlihat ceria betul.
Pakaiannya sudah bagus, yang lain nerima, dia juga nerima. Lalu sang ulama tadi pun mendekati ini orang tua dan dia bertanya, apa gerangan yang kau rasakan? Saya sudah mendapatkan hadiah doa dari anak saya. Dan dia mengucapkan terima kasih telah menyampaikan pesan saya kepada anak saya. Maka oleh sebab itu cukup nih jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, itu mereka merasa terasingkan di antara penduduk kubur yang lain. Karena tidak diingat, tidak pernah didoakan. Al-Imam Muhammad Al-Makki radhiyallahu ta'ala an. Muhammad Al-Makki ini ziarah ke pekuburan Ma'la di Mekah. Karena pekuburan terkenal di Mekah itu Ma'la. Jadi beliau pas ziarah malam, beliau tidur. Tertidurlah di atas pekuburan tersebut, sehingga pada saat beliau tidur, beliau bermimpi. Karena kalau untuk alam kubur ini tidak bisa kita saksikan secara nyata, hanya mimpi. Mimpi-mimpi ulama tadi yang insya Allah ya atas izin dan kuasa Allah mimpinya adalah benar. Jadi pada saat Imam Muhammad Al-Makki ini mimpi sama yang dialami oleh ulama yang tadi, cuman bedanya ini ketika dia bermimpi kubur itu pecah terbelah, keluar orang dalam kubur ini semua. Sehingga Imam Muhammad Al-Makki ini bertanya kepada mereka, kata Imam Muhammad Al-Makki, waqa'atil qiyamah. Kenapa gerangan kalian keluar sehingga kalian berkelompok-kelompok? Ada sebelah sini berkelompok, macam kayak diceritakan ketika di padang mahsyar bangkit dari kubur langsung berbagi orangnya kelompok. Imam Muhammad Al-Makki bertanya, kata beliau, waqa'atil qiyamah, apakah ini sudah terjadi hari kiamat? Qalu la. Mereka pun menjawab, bukan, ini bukan hari kiamat. Terus kenapa kalian keluar dari kubur langsung udah berbagi kelompok-kelompok seperti ini? Apa kata mereka? Faqalu qara'a rajulun min ikhwanina qul wallah wa ja'ala thawabaha lana wa nahnu naqtasimuhu munzu sanatin. Tuhan, kami ini bukan berkumpul karena hari kiamat, tapi kami bagi-bagi hadiah. Ada hadiah dari saudara kami yang masih hidup, bacakan qul wallah sekali. Dengan ikhlas ketulusan hati diniatkan pahala qul huwallah tadi untuk kami semua yang berkubur di sini. Maka kami bagi-bagi itu paket hadiah dari bacaan qul huwallah dari saudara kami ini munzu sanatin, selama 1 tahun baru habis. Qul huwallahu ahad sekali, Pak. Kalau kita baca 3 kali macam mana? Kalau kita baca ayat kursi bagaimana? Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, Tahlil, Tahmid, Takbir. Apa yang mereka rasakan? Maka insya Allah mereka akan merasakan kesenangan yang luar biasa. Seandainya mereka mampu ucapkan malam harinya, Allah terima kasih banyak wahai anakku, terima kasih banyak wahai adikku, kakakku, abangku, suamiku, istriku, mereka akan bersyukur betul. Karena kita ingat, maka bersyukurlah karena diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang bisa kita lakukan kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Maka suatu petunjuk yang baik bagi kita, bagi keluarga kita yang telah wafat, karena kita yang masih hidup ingat doakan mereka. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itu kalau yang sudah meninggal. Bagaimana kalau yang sudah masih hidup? Kalau kita punya emak masih hidup, punya bapak masih hidup, jalan paling dekat untuk sampai masuk ke dalam surga adalah ibu kita, bapak kita, orang tua kita. Dulu ada seorang syekh. Syekh ini kalau istilah bahasa Arab bisa panggilan untuk orang tua. Orang yang sudah berumur dipanggilnya syekh. Tapi ada juga untuk panggilan seorang guru. Seperti dulu waktu kami mondok di Hadramaut, itu kalau guru walaupun muda panggilnya syekh. Diceritakan haka anna syaikhan kana masyhuran bil fadli. Dulu ada seorang syekh, dia sangat masyhur dengan keutamaan, memiliki kelebihan yang luar biasa. Ini syekh, ini tuan guru. Fayaman qasada Makkah walahu ummun lam tarda an yusafira ila Makkah. Dia punya ibu masih hidup. Ini syekh ini punya mama.
Nah, Syekh ini mau berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah tentunya. Ketika dia mau berangkat ke Mekah, ibunya ini tidak mengizinkan. Tidak usah lah nak, jangan pergi dulu, dengan alasan-alasan tertentu. Tentunya ibunya yang punya alasan juga, tidak mengizinkan. Bukan berarti melarangnya untuk ibadah, tapi ada alasan tertentu sehingga anak ini tidak diizinkan untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Falam yaqtadir asy-syekh ala irdaiha wa masya ila Makkah. Anaknya tidak peduli. Walaupun sudah bergelar syekh, sudah bergelar ustadz, sudah bergelar kiai, tapi dia tidak pedulikan ibunya. Nah, ulama ceritakan ini bukan untuk gosip, untuk dijadikan pelajaran. Ini kan cerita orang dulu, bukan gosipi orang seorang syekh ini, tapi nanti kita ambil hikmahnya. Maka dia tidak peduli, berangkatlah dia ke Mekah. Waja'at ummuhu min khalfihi wa qalat ya Rabb ibni ahriqni binaril firqah sallat alaihi iqaban. Kemudian pas anaknya berangkat, ibunya datang, nengok anaknya sudah jalan. Ya Allah, ibunya sebenarnya sayang sama anaknya. Cuman itu tadi, anaknya tidak mempedulikan ibunya. Ibu ini tidak mau pisah sama anaknya. Ketika ibunya melihat anaknya pergi, berangkat, lalu ibunya terucap doa yang tidak baik. Ya Allah, ibni ahriqni binaril firqah. Anakku telah membakarku dengan api perpisahan. Artinya ibunya sedih. Terbakar hatinya nengok anaknya pergi, tidak pedulikan ibunya. Padahal ibunya tidak mau anaknya pergi karena dia sayang, tidak mau pisah. Tapi dia tidak pedulikan karena anak ini merasa, karena ini pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Lalu ibunya bilang begini, Sallat alaihi iqaban. Kasih dia pelajaran, kasih dia siksaan, balasan yang tidak baik. Tadarra'at wa najat. Dia pun memohon, bermunajat, merintih, minta sama Allah. Kasih dia balasan yang tidak baik. Tuh, hati-hati kita. Punya orang tua sakit hatinya gara-gara gitu. Ini bayangkan nih untuk pergi ke Mekah nih. Apalagi kalau cuma ke pasar, apalagi kalau cuma pergi undangan, apalagi kalau cuma pergi melaksanakan hajat-hajat kita. Ini untuk melaksanakan ibadah, perintah Allah. Tapi mamanya tidak mau. Falamma balagha Syekh Madinatan minal madain dakhala masjidin fil lailil ibadah. Di pertengahan jalan sampai di sebuah kota, cuman sini tidak ceritakan kotanya apa sebelum sampai ke Mekah. Sampai anaknya ini soleh, tuan guru. Sampai ke satu kota, dia mampir di masjid untuk melaksanakan sholat di masjid itu, sholat malam. Sholat malam. Fadakhala lassun fi baitin minal buyut. Kebetulan di kota tempat dia beribadah di masjid tersebut, tidak jauh dari situ ada kejadian maling masuk rumah orang, mencuri. Ya. Jadi ada maling masuk ke dalam rumah, fa'alima sahibul bait anna fil bait lassan. Sehingga yang punya rumah dimasuki maling ini sadar bahwa di rumahnya ini ada maling masuk ke dalam rumahnya. Nah, setelah itu fafarra las ila janibil masjid. Ketika tuan rumah menyadari di rumahnya ini ada maling, maling pun sadar bahwa tuan rumah tahu. Dia pun langsung pergi. Lain rampok, lain begal. Kalau rampok, begal bisa madang. Kalau maling enggak. Ada bunyi kucing aja langsung kabur. Karena masuknya biasanya di jendela dan seterusnya. Nah, ketika si maling ini mengetahui bahwa tuan rumah sadar dia ada di dalam rumah tersebut, maling tadi pun kabur. Cuman kaburnya ke samping masjid. Si syekh tadi sholat di dalam masjid. Lalu kemudian setelah itu fata'aqabuhu falamma ja'u ila babil masjid ghabal las. Maka si tuan rumah tadi ngejar sampai ke masjid. Ketika sampai ke masjid, maling tadi kabur lagi. Pergi lagi dia sadar bahwa ada orang ngejar, muntuti. Maka setelah itu faqalu bal fil masjid. Kata orang-orang yang ngejar maling ini, ketika melihat di sekitar masjid malingnya sudah tidak ada, mau berhenti masuk ke masjid nih. Syekh sholat di dalam. Syekh tadi sholat di dalam. Malingnya masuk ke dalam masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka masuk ke dalam masjid, ada melihat. Faqalu
fara'u syekh qa'iman yusalli fa fil hal akhaduhu fa'tu bihi malakul Madinah. Ini orangnya kada salah lagi, pura-pura sembahyang pula. Ya, kata mereka nih, tidak salah lagi, pasti ini malingnya. Ada syekh tahu-tahunya tidak. Ya, akhirnya langsung ditangkap. Ditangkap, diserahkan ke pemimpin di kota tersebut. Ketika diserahkan, ya, si syekh tadi tidak bisa lagi mengutarakan alasan apa-apa. Ya, karena udah tertangkap basah itu, kalau istilahnya udah tertangkap basah dah. Jelas ini malingnya. Orang dikejar di samping masjid tidak jumpa kecuali ada di dalam masjid. Fa'amar al-malak biqat'i yadayhi. Kata itu hakimnya, pemimpinnya. Kalau kita kan presiden, kalau daerah Arab dulu ada yang raja. Kata ini rajanya, potong kedua tangannya. Dipotonglah kedua tangannya. Kemudian kata raja, belum cukup, warijlaihi, potong juga kedua kakinya. Dipotong lagi kedua kakinya. Kata raja, belum cukup, ikhraju ainaihi, congkel dua matanya. Jadi dua tangan dipotong, dua kakinya dipotong, kedua matanya pun dicongkel. Faqata'u yadayhi wa rijlaihi wa akhraju 'ainaihi wa nadu fi as-suq hadza jazaa as-sariq. Dibawa ke pasar di Arab. Nih si syekh tadi dibawa ke pasar dalam keadaan tangan buntung, kaki buntung, mata sudah lepas. Dibawa ke pasar dan diumumkan supaya orang-orang masyarakat di kota tersebut mengetahui. Apa pengumumannya? Inilah balasan bagi orang yang berani mencuri di kota ini. Kedua tangan dipotong, kedua kaki dipotong, mata dicongkel. Jadi diumumkan di khalayak ramai, dikumpulkan orang. Pada saat itu diumumkan demikian. Faqala syekh la taqulu dzalik bal qulu hadza jazaa'un man qasada thawab ila idni ummi. Sang syekh tadi mendengar pengumuman itu, beliau berbicara. Kan diumumkan tadi, inilah balasan bagi orang yang berani mencuri di kota ini. Kata syekh, jangan engkau katakan itu. Katakanlah inilah balasan orang yang ingin berangkat ke tanah suci Mekah tanpa restu oleh ibunya. Jadi syekh tadi merasakan inilah akibat daripada pergi ke Mekah dan dapat restu dari mamanya. Jadi setelah itu, setelah syekh tadi bilang jangan engkau katakan demikian, melainkan engkau katakan inilah balasan untuk orang yang ingin melaksanakan tawaf, beribadah ke tanah suci Mekah tanpa izin ibunya. Jadi heran nih orang ketika merasakan ucapan itu, udah mulai ada curiga, ini bukan malingnya berarti nih. Ketika mereka perhatikan, falamma ra'au annahu syekh wa 'alamu bihadhil halah bakau wa jaza'u. Ketika mereka, astagfirullahalazim, kita salah tangkap. Ini tuan guru si Anu. Tuan guru ini yang kita tangkap, yang kita potong tangannya, kita potong kakinya, congkel mata, ini tuan guru si Fulan. Sehingga mereka yang menyaksikan itu semua menangis. Tapi apa boleh buat, sudah terjadi. Tangan sudah putus, kaki sudah putus, mata sudah dicongkel. Lalu ketika mereka menyaksikan itu, semua yang hadir di situ menangis. Fa'adu syekh ila ummihi. Jadi syekh tadi dibalikkan, orang tahu, kenal, masyhur. Cuman malam kejadian itu kan dibalikkan karena tahu dia masih punya ibu. Dibalikkan ke ibunya, wada'ala babis soma'ah. Ditaruh depan pintu. Si syekh yang sudah dalam keadaan buntung kaki dan tangan dan kedua mata dicongkel. Kemudian pas di depan pintu, wa fiha tunati ummuhu wa taqulu ya rabb in ibtalaita ibni bi bala'in addahu ilayya hatta arahu. Mamanya dalam rumah, anaknya tadi ditaruh di depan. Mamanya berdoa di dalam rumah, ya Allah, kalau engkau turunkan musibah kepada anakku atas doa yang awal tadi, kembalikanlah ya Allah ia kepadaku. Karena emak ini sayang sebenarnya, kembalikan ia kepadaku. Maka pada saat itu, setelah mamanya tadi berdoa seperti itu, kata mamanya, aku masih ingin melihat anakku. Falamma fanada syekh ana musafirun ja'i fat'imini. Di luar ada suara yang bersuara begini. Kalau ibarat bahasa kita,
Saya adalah orang yang lagi di perjalanan, saya lagi lapar, kasih saya makan. Dia orang yang di luar nih, mamanya dalam rumah, tidak dibuka pintunya. Saya orang yang musafir lagi kelaparan, minta makan. Faqalat ummuhu itti ilal bab. Kata ini ibu, kata ini perempuan yang dalam rumah, mendekatlah ke pintu. Pintu tidak dibuka, mendekatlah ke pintu. Faqala mali min rijlain amshi ilaiki. Kata yang di luar, saya tidak bisa jalan karena saya tidak punya kaki. Kemudian faqalat ummuhu umdud yadaika. Kalau kamu tidak bisa jalan, ulurkan aja tanganmu, besok kasih sesuatu, kasih makan engkau. Ibunya belum sadar yang di luar itu anaknya. Karena malam, karena di waktu itu pintu dalam keadaan tertutup. Kata ini ibunya, ulurkan saja tanganmu, nanti saya kasih makanan. Apa kata-kata ini anaknya? Faqala mali min yadain, saya tidak punya tangan. Saya tidak punya kedua tangan. Faqalat ummuhu in at'amtuki tahsul baini wa bainaka hurmah. Terus bagaimana kalau aku datang mendatangimu untuk ngasih makan, maka terjadi hal yang diharamkan, kan bukan mahram. Kata ibunya, faqalat syekh la takhafi mali min ainain. Jangan khawatir, engkau datang ke sini pun aku tidak bisa melihatmu, karena aku sudah tidak memiliki kedua mata. Jadi kata ibunya, kalau mau makanan, jalan ke pintu, tunggu aja depan pintu. Kata sang anak, saya tidak punya kedua kaki. Kalau begitu ulurkan aja tanganmu, nanti aku kasih makanan. Saya tidak punya kedua tangan. Kalau begitu bagaimana? Saya tidak bisa ngasih. Karena kalau saya datang mendatangimu, nanti terjadi sesuatu yang haram, yang dilarang. Kata ini anaknya, jangan khawatir, saya tidak juga bisa lihat, karena mata saya sudah tidak ada. Fa'akhadat ummuhu raghifan wahidan wa ma'an baridan bikauzin faqaddamat ilaihi. Diambilkanlah oleh si ibu tadi satu potong roti sama segelas air putih. Dikasih, karena sudah tidak ada matanya. Setelah itu, apa yang terjadi? Ketika ibunya kasih air, falamma ra'a syekh ummahu wada'a wajahu ala qadamaiha. Ketika ibunya keluar, mengetahui perempuan tadi keluar, karena si ibu tadi udah tahu orang yang di luar tidak bisa lihat dia. Keluarlah ibunya membawakan air putih sama membawakan roti. Ketika ibunya keluar, anak tadi langsung menghampiri dalam keadaan buntung seperti itu, mencium kedua kaki ibunya. Apa yang terjadi? Ketika dicium, letakkan wajahnya di atas kedua kaki ibunya. Waqala ana ibnukal asi. Ma, saya anakmu yang kemarin berangkat ke tanah suci Mekah tanpa restumu. Ketika orang tua atau ibunya tadi mengatakan fa'alimat ummuhu anna ibnaha, ibunya pun menangis dan anaknya menyungkurkan wajahnya di atas kedua kaki ibunya. Dalam keadaan menangis seperti itu, ibunya berdoa, ya Rabb, idza kanatil halatu kadzalik faqbid ruhi wa ruhah. Kalau memang sudah terlanjur terjadi seperti ini ya Allah, maka cabutlah nyawa anakku dan cabutlah ruhku ya Allah. Begitu doa orang tuanya, karena melihat hatta la yaranna sawada wajhina, sehingga orang-orang tidak mengetahui keadaan kami seperti ini. Cabutlah ruhku ya Allah, dan cabutlah ruh anakku ya Allah. Falam tatimmal munajatu illa waqad qabada ruhahuma. Dan tidaklah sempurna selesai ibu tadi berdoa, melainkan ruh keduanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau seandainya saja ingin melaksanakan ibadah tidak dapat restu orang tua, kejadiannya seperti ini, apalagi untuk urusan yang lain. Maka oleh sebab itu, bila mana orang tua kita masih hidup, baik ibu ataupun ayah kita masih ada di atas muka bumi ini, maka mintalah restu, mintalah ridha kepada keduanya. Kalau orang tua kita sudah meridhakan kita, maka anak tersebut yang sudah mendapatkan ridha orang tua tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka.
Dan siapa anak yang tidak mendapatkan ridho daripada orang tuanya, jangan harap bisa masuk surga. Sesoleh apapun, sebanyak apapun amal ibadahnya, bila mana tidak mendapatkan restu, ridho dari orang tuanya, jangan diharap bakal masuk surga. Sebaliknya, seburuk apapun seorang anak, bila mana orang tuanya ridho kepadanya, maka insya Allah, kalaupun dia bukan anak yang saleh di penghujung hayatnya, Allah akan berikan petunjuk sehingga dia dapat ridhonya Allah. Ridha fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung mak bapaknya. Kalau mak bapaknya ridha, maka Allah akan ridha. Dan jangan berharap, kalau misalkan orang tua tidak ridha, jangan harap Allah bakal ridha. Maka ridhonya Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada di atas murkanya orang tua kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab itu sama-sama nanti kita baca doa, doakan mak bapak kita, mau yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kalau yang masih hidup, kita doakan agar umur mereka selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan usia mereka, selalu diberikan kesehatan, mampu selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah, dimudahkan segala urusan-urusan orang tua kita, baik urusan dunianya, urusan ibadahnya, urusan akhiratnya. Karena berapa banyak waktu yang sudah mereka korbankan, bahkan mereka meninggalkan ibadah kepada Allah karena ngurus kita, ayah kita, carikan nafkah untuk kita, sampai mereka lupa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada di antara ayah kita yang kadang tidak sholat 5 waktu gara-gara mencarikan nafkah untuk kita. Ibu kita kadang telat sholat subuhnya karena malam dia harus begadang menyusui kita. Kadang-kadang ibu kita lupa melaksanakan ibadah, tidak sempat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu semua dilakukan karena untuk ngurus, membesarkan kita, menyusui kita dan sebagainya. Maka kealfaan mereka, kekurangan mereka melaksanakan ibadah, kita sempurnakan dengan doa-doa kita. Kita doakan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang masih hidup. Allah panjangkan usia mereka. Allah sehatkan selalu mereka, dan Allah bahagiakan mereka ya, dengan keberkahan kita hadir sebagai anaknya di majelis yang sangat mulia ini. InsyaAllah doa kita pun diijabah oleh Allah. Apalagi ini malam Jumat mendekati daripada bulan suci Ramadan, ya selalu kita doakan mak bapak kita, ayah ibu kita, mama kita. Doakan mereka selalu diberikan oleh Allah kesempatan yang banyak untuk menutupi kekurangan-kekurangan ibadah mereka selagi mereka masih hidup. Dan orang tua kita, kalau ada di antara kita yang orang tuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menunggu doa-doa dari kita sebagai anaknya. Doakan mereka, mudah-mudahan Allah lapangkan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Tidak ada sesuatu yang menyulitkan mereka di alam kubur, melainkan selalu mendapatkan kenikmatan di setiap waktunya. Dan mudah-mudahan mereka yang banyak kurang daripada amal ibadahnya disempurnakan oleh anaknya, disempurnakan oleh cucunya, disempurnakan oleh saudara dan saudarinya yang masih hidup. Kitalah yang mereka harapkan. Mereka yang sudah meninggal dunia tidak mampu lagi menambah sedikit pun daripada amalan mereka, melainkan doa dari kita yang masih hidup. Maka kita berharap kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang-orang tua kami yang telah kembali kepadamu. Ampuni dosa mereka ya Allah, kekhilafan mereka, kesalahan mereka. Puaskan kubur mereka ya Allah sejauh mata mereka memandang, dan ridai apa yang sudah mereka lakukan. Terima segala amal kebaikannya Allah. Kami adalah saksi hidupnya. Mereka adalah orang-orang saleh dan salehah. Orang-orang tua kami adalah pejuang-pejuang kami yang mereka telah memperjuangkan kami sehingga kami mampu duduk pada malam hari ini di majelis yang sangat mulia ini. Itu semua karena perjuangan abah dan mama kami ya Allah. Maka jangan sekali-kali engkau siksa mereka di alam kubur, sedang kami di atas muka bumi ini mendapatkan kenikmatan yang telah engkau berikan berkat perjuangan mereka ya Allah. Maka angkat siksa mereka jika seandainya mereka ada di antaranya yang disiksa di dalam kubur. Angkat siksanya Allah, ganti dengan kenikmatan. Kalau ada di antara mereka yang kuburnya sempit, lapangkan ya Allah, karena keberkahan anaknya, karena keberkahan saudara-saudarinya, karena keberkahan pasangannya,
karena keberkahan cucunya. Angkat siksa mereka, luaskan kuburnya ya Allah, hembuskan angin surga di dalam kuburnya sehingga mereka merasakan nikmat yang luar biasa ya Allah. Jadikan temanku dulu di dalam kubur mereka adalah sosok makhluk yang indah, yang menyenangkan hatinya ya Allah. Walaupun mereka tanpa kami keluarganya, tapi mereka merasakan kesenangan yang luar biasa di alam kubur ya Rahman ya Rahim. Kami sebagai anak-anaknya, kami sebagai murid-muridnya, kami sebagai anak cucunya, kami sebagai pasangan ya Allah, mendoakan mereka agar mereka selalu mendapatkan kenikmatan darimu ya Allah. Hamparkan hamparan surga di dalam kuburnya ya Allah. Tiupkan aroma harum surga di dalam kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya sejauh mata mereka memandang. Ya Rahman, Ya Rahim. Begitu juga dengan guru-guru kami yang telah banyak berjasa pada malam Jumat yang mulia ini. Kami mendoakan mereka, berkat perjuangan mereka mengajarkan kami bisa sholat, kami bisa berwudu, kami bisa baca Fatihah, kami bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna kepadamu ya Allah. Berkat perjuangan guru-guru kami. Dijadikan amalan mereka ya Allah. Ilmu-ilmu mereka jadi amal jariah. Setiap kami beribadah ya Allah, berikan ganjaran pahala juga untuk guru-guru kami. Karena tanpa mereka ya Allah kami tidak bisa melaksanakan sholat sempurna. Kami tidak bisa berwudu dengan baik. Kami tidak bisa baca Fatihah baik ya Allah. Mereka telah kembali kepadamu. Jangan kau siksa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Terima segala amalan guru kami. Jadikan ilmu-ilmunya ya Allah yang telah mereka ajarkan kepada kami menjadi bekal dan amal jariah untuk mereka. Amin ya Allah. Al-Fatihah ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. استغفر الله العظيم لك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما حمدناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها نهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح خصوصا سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم ثم إلى روح خصوصا من كان التهليل بسببهم وتلون القرآن لك من أجلهم المذكور اسمهم في هذا القرطاس وعلى ما نوى على جميع أموات جميع الحاضرين والحاضرات. Niatkan nama keluarga kita, niatkan masing-masing, mungkin ada tadi yang belum disebutkan. وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخ كل من أوصانا وأوصاهم الخير وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأصولنا وفروعنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى جميع ما نوى جميع الحاضرين والحاضرات وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. اللهم اجعله نورا يسعى بين أيديهم ويتلألأ ما بين أيديهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار ونجاة من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. ومثل ذلك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أدخل اللهم على جميع قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والجوار والأمان بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, setelah kita baca doa haul jamaah, ya, saya sebagai atas nama pribadi sebelum kita akhiri kajian kita ini, saya mohon ampun, minta ridha, minta halal, minta maaf ya, selama kita berkumpul duduk bersama di majelis ini mungkin banyak kesalahan yang saya ucapkan.
ataupun apa saja yang mungkin tidak mengenakan di hati jamaah sekalian, saya minta halalnya, minta ridha. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dan kalaupun seandainya ada di antara kita, ya bil khusus jamaah sekalian yang mungkin punya salah sama saya, sudah maafkan lebih awal. Ya, tentunya saya juga berharap demikian. Segala kesalahan, kekhilafan, saya mohon sekali lagi minta halal, minta ridha, minta ampun dan maaf. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.